أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum kita bersama-sama memulai pengajian ini, sebelum kita bersama-sama memulai pengajian ini, mari kita bersama-sama membaca Ummul Kitab. Ustaz Hafiz, Ustaz Jafiz, tolong dikoordinir anak-anak di atas. Oke. Baik, sebelum kita bersama-sama memulai pengajian ini, mari kita bersama-sama mengawalinya dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita niatkan Al-Fatihah ini ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Yang kedua, kita hadiahkan pahala Al-Fatihah ini kepada seluruh guru-guru kita yang pernah mengajarkan kita dari awal silsilah sampai akhir silsilah. Seluruh para awliya'illahil arifin min masyariqil ardi ila magharibiha yaminiha wa shimaliha barriha wa bari aina makan. Juga kita niatkan Al-Fatihah ini kepada semua orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, juga kepada semua orang-orang yang pernah menzalimi kita. Kita niatkan mudah-mudahan yang masih hidup Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, Allah murahkan rizkinya, Allah jadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Yang sudah meninggal dunia, kita niatkan Al-Fatihah kita ini, dan juga buat kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan doa dan Al-Fatihah kita bersama, yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya menjadi taman surga. Dan juga kita niatkan khusus buat anak-anak santri kita yang belajar di pondok pesantren Ashabul Quran ini. Mudah-mudahan dengan barakah Al-Fatihah kita bersama ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dan mentakdirkan mereka dengan rahmat dan keagungannya menjadi para ulama, menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang menghafal Al-Quran, menjadi orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kita di dunia dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Al-Fatihah ini kita hadiahkan kepada semua yang sedang menghadapi musibah, yang sedang menghadapi kesulitan. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah kita ini, seluruh kesulitan yang sedang ia hadapi hari ini, Allah angkat seluruh kesulitannya, Allah mudahkan seluruh urusannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa li ajli salamatina wa li walidaina wa liman nawaynahum fid dini wad dunya wal akhirah bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara jamaah kaum muslimin dan muslimat, dan yang saya muliakan dan yang saya hormati, ibu saya
yang ada di sebelah kiri saya, yang saya cintai dan yang saya muliakan sepanjang hayat di kandung badan saya, dan yang saya muliakan seluruh ibunda-ibunda semua, bapak-bapak semua, keluarga semua, wabil khusus seluruh pengurus Pondok Pesantren Ashabul Quran, seluruh para asatid, dan wabil khusus Ketua 1 Ustadz Maimun MPD dan Ketua 2 Pembangunan Pondok Pesantren Ashabul Quran Saudara Bapak Abdul Fattah, kemudian Kepala Bidang Pesantren sekaligus merangkap Sekretaris Pembangunan Ashabul Quran Ustadz Muhammad Tahrir SPDI, dan seluruh jajaran panitia, singkatnya seluruh jamaah hadirin hadirat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kesuksesan yang hakiki, keselamatan yang sebenarnya, keselamatan yang semua manusia mengharapkannya adalah apa ke dalam Al-Quran? Hakikat keberhasilan, hakikat kesuksesan, hakikat kemuliaan yang sebenarnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang Allah selamatkan dia dari api neraka, wa udkhilal jannah, siapa manusia yang dimasukkan ke dalam surga, Allah bebaskan dia dalam api neraka, faqad faz, maka itulah manusia-manusia yang sukses, itulah hamba-hamba Allah yang beruntung, itulah hamba-hamba Allah yang mulia ketika dia selamat dari api neraka dan dia masuk berhasil ke dalam surga. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Dan saya yakin kepada kita semua bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari di padang mahsyar nanti, anak-anak kita yang belajar hari ini di tempat ini, itulah yang akan menghantarkan kita di hadapan Allah menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, surga itu mudah sekali, gampang sekali. Bahkan Nabi SAW dalam hadis bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku semuanya pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau masuk surga. Yang enggak mau masuk surga ya enggak bisa masuk surga, tapi yang mau pasti dia masuk surga. Waqila, sahabat bertanya, man ya'ba ya Rasulullah, siapa mereka yang tak mau masuk surga ya Rasulullah? Qala, Nabi SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba, siapa yang taat terhadap perintahku, itulah mereka yang akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat mendurhakai Allah, itulah orang yang pasti masuk api neraka. Saudara-saudara yang berbahagia, saya ingin menyampaikan betapa mudahnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari saya sama sahabat-sahabat yang lain, kata Anas bin Malik, duduk bersama-sama dengan Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi berkata begini, yattali'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah, sebentar lagi akan lewat di hadapan kita
ada seorang laki-laki, dia itu penduduk dan ahli syurga. Ini sahabat sekelas Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat lainnya penasaran. Siapa orang yang akan lewat yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia adalah penduduk syurga? Siapa ini? Lalu apa yang terjadi? Ittala alaina rajulun minal ansar. Tiba-tiba lewat di hadapan kami seorang laki-laki biasa-biasa saja. Ilmunya tidak tinggi. Tidak tinggi ilmunya. Tidak terkenal di kalangan sahabat. Bukan seorang khalifah. Orangnya biasa-biasa. Tapi dia oleh Nabi di hadapan seluruh Amirul Mukminin, sahabat-sahabat yang utama, dikatakan bahwa di hadapan kita sebentar lagi akan lewat penduduk surga. Maka yang lewat itu ternyata orang biasa. Siapa dia? Rajulun minal ansar, seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Bagaimana sifatnya? Tantalifu lihyatuhu, masih basah jenggotnya, min wudu'ihi, bekas air wudu'nya. Kemudian waqad ta'allaqa na'alaihi biyadihi shimal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil dia menenteng sendalnya pakai tangan kiri. Dia lewat di hadapan sahabat, habis wudu, dia angkat sendalnya masih basah jenggotnya, lewat di hadapan para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilihat oleh sahabat, ini ternyata orangnya biasa-biasa. Bukan orang yang tinggi ilmunya, tidak. Lalu kemudian falamma kanal ghad, lalu manakala hari esok tiba, maralema aru, saudara-saudara yang berbahagia, Nabi kembali mengatakan, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina yattali'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Pada hari yang kedua, Nabi kembali berkata, sebentar kalian akan melihat ada seorang laki-laki, orangnya biasa-biasa saja, tapi dia, saya jamin dia adalah ahli surga. Siapa dia? Lalu kemudian lewatlah. Siapa yang lewat? Yang lewat ternyata adalah laki-laki mithla marratil ula, laki-laki yang kemarin di hari yang pertama itu ternyata laki-laki itu. Falamma kana yaumul thalith, lalu pada hari yang ketiga, duduk-duduk Nabi kembali bersama para sahabat. Nabi kembali mengatakan mithla dzalik, sebagaimana ungkapannya pada hari yang pertama. Sebentar, kalian akan melihat ada laki-laki. Hari ketiga Nabi mengatakan, nanti akan lewat di hadapan kita laki-laki, dan saya jamin dia wajib masuk surga. Dia pasti ahlul jannah, dia penghuni surga, dia terbebas dari api neraka dan wajib masuk surga. Siapa dia? Ternyata yang lewat adalah laki-laki yang lewat pada hari yang pertama dan yang kedua. Sahabat heran, seperti apa ibadahnya, sekuat apa dia beristighfar, sehebat apa salat malamnya. Lalu kemudian seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin Al-As, bukan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, dia mengikutinya dari belakang. Di mana rumahnya laki-laki ini? Kenapa sampai dia menjadi ahli surga? Dia masih hidup, tapi dia dijamin oleh Nabi pasti masuk surga. Apa amalannya? Sehebat apa dia sholat tahajudnya? Sehebat apa dia beristighfar? Berapa ribu dia bertasbih kepada Allah dalam satu malam? Penasaran sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Lalu dia ikuti dari belakang. Oh, ternyata di situ rumahnya. Datanglah Abdullah bin Amr bertamu. Dia berkata, dia ingin menginap di rumahnya. Dia minta izin untuk menginap di rumahnya. Maka dia diberikan izin oleh laki-laki yang dijamin tadi masuk surga. Lalu Abdullah bin Amr bin Al-As tidak tidur semalaman, ingin mengintip seperti apa ibadahnya. Diintip-intip, nggak tidur nih Abdullah bin Amr. Dilihat, diperhatikan, diamati secara seksama, betul-betul diperhatikan.
ternyata masuk rumah habis sholat isya tidur. Dan dia tidak bangun malam syai'ah, sedikit pun dia tidak bangun sholat tahajud. Masya Allah. Apa rahasianya? Oh, mungkin besok malam, kata Abdullah bin Amr bin Al-As bergumam. Mungkin besok malam, mungkin malam ini saya tidak melihat betapa dahsyatnya ibadahnya. Mungkin besok malam yang kedua. Malam yang kedua Abdullah bin Amr tidak tidur. Dilihat dan diperhatikan, diamati, diintip. Ternyata habis sholat isya tidur sepanjang malam dan tidak sholat tahajud. Allahu Akbar. Tapi dia tetap berbaik sangka. Mungkin hari pertama saya tidak melihat, malam kedua saya tak melihat, mungkin besok malam ketiga saya akan lihat kedahsyatan ibadahnya. Tidak tidur Abdullah bin Amr, diintip. Ternyata habis sholat isya tidur seperti biasa dan tidak bangun syai'ah, sedikit pun dia tak bangun sholat tahajud. Ya Allah, ini laki-laki kenapa bisa menjadi ahli surga? Penasaran Abdullah bin Amr. Apa resepnya? Apa amalannya? Mungkin dia punya amalan rahasia yang saya tidak tahu. Lalu kemudian esok harinya Abdullah bin Amr berkata, sesungguhnya aku menginap di rumahmu ada tujuannya. Pada satu hari, 3 hari, Rasulullah berkata, akan lewat di hadapan kami laki-laki ahli surga. Oke. Sampai mana tadi? Oke. Akan lewat di hadapan kami laki-laki ahli surga. Ternyata yang lewat itu adalah engkau. Hari kedua pun Nabi mengatakan itu. Hari ketiga pun Nabi mengatakan itu. Saya intip, saya tidak tidur. Bagaimana dahsyatnya ibadahmu. Aku tidak melihat apapun, sedikit pun kau tak bangun sholat tahajud. Kau bangun kemudian kau datang sholat subuh. Itu saja. Sebenarnya apa amalanmu? Apa jawab laki-laki itu? Jawaban laki-laki itu, apa yang engkau lihat terhadap amalanku itu benar. Memang aku tak bangun sholat tahajud. Tapi apa? Satu rahasia yang paling utama yang menyebabkan dia menjadi ahli surga dan terbebas dari api neraka. Apa itu? Kebersihan hati. Hatinya bersih. Dia tidak benci dengan saudara, tetangga dan sahabatnya. Dia tidak dendam dengan orang lain. Dia tidak mencari kesalahan dan kelemahan orang lain. Dia hatinya, pikirannya, sikap dan tutur katanya berbaik sangka kepada saudaranya yang muslim. Itu resepnya ternyata. Maka jangan pernah kotori hati kita dengan sifat hasad, iri hati dan dengki. Jangan pernah berharap surga. Sehebat apapun ibadah kita, sehebat apapun istighfar kita, sebanyak apapun bacaan Al-Quran kita, tapi kalau diam-diam hati kita dendam dengan orang lain, diam-diam hati kita benci dengan saudara, sahabat, tetangga kita, diam-diam kita membicarakan keburukannya, diam-diam kita menjatuhkan harga dirinya, maka jangan pernah berharap dan bermimpi untuk meraih keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak perlu dengan tahajud Anda 1000 rakaat satu malam, tapi diam-diam saya atau kita semua dendam dengan saudara kita. Allah tidak perlu dengan tahajud itu. Baca Quran 30 juz setiap bulan, tapi diam-diam dia menyimpan dendam, amarah, benci dengan saudara, sahabat dan tetangganya. Allah tidak perlu dengan bacaan Al-Quran itu. Maka yang akan datang kepada Allah dalam Al-Quran, yang selamat itu siapa? Semua orang tidak akan selamat kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang memiliki hati yang bersih. Maka mulai hari ini
Seandainya terdapat dalam diri saya yang berbicara, terdapat pada saudara-saudara, wallahu a'lam. Ini bukan untuk menunjuk orang lain, bukan untuk menyangka orang lain, oh berarti si dia punya dendam, dia itu orangnya suka benci. Jangan. Tapi ini kalimat buat saya pribadi dan kita semua. Seandainya hari ini, detik ini, ternyata na'udzubillah min dzalik, diam-diam kita masih dendam, diam-diam kita masih benci, diam-diam kita iri hati dan dengki dengan saudara kita, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu akan menghalangi keberkahan hidup kita. Dengki, iri hati, hasad akan menghalangi rahmat Allah buat kita dan keluarga kita. Iri hati, dendam, membicarakan keburukan orang lain akan menghalangi kita daripada ampunan surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, tadi ada sahabat Nabi, bukan ahli tahajud, tidak, tapi dia berusaha semaksimal mungkin membersihkan hatinya daripada karatan-karatan hati itu. Ternyata itu rahasianya sehingga dia menjadi ahli surga. Semoga seluruh jamaah keluarga besar Ashabul Quran, seluruh jamaah yang hadir, keluarga kita, seluruh sahabat-sahabat tetangga keluarga kita, seluruhnya, wabil khusus saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, mudah-mudahan Allah menjadikan hati dan pikiran kita bertaubat daripada membenci dan dendam dengan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi saya sampaikan, Allah tidak perlu dengan bacaan Al-Quran orang yang memiliki hati dendam dengan orang lain. Allah tidak perlu dengan tahajud kita, nggak penting buat Allah. Tapi yang pertama, ibda binafsik, awali dari hati yang paling dalam, bersihkan hati kita, jangan buruk sangka dengan orang lain. Kita belajar, hari ini kita belajar, detik ini kita belajar, jangan bawa itu sampai mati. Dendam, diam-diam dia dendam, habis dia dendam, ternyata sampai meninggal dunia masih ada rasa dendam dalam hatinya. Su'ul khatimah, mati dalam keadaan ternyata dia memiliki iri hati dengan saudaranya. Su'ul khatimah. Jangan tertipu dengan casing, jangan tertipu dengan penampilan, tapi muhasabah, cek diri kita masing-masing. Jangan menunjuk orang lain, tapi kita sendiri yang akan datang kepada Allah siapa? Bukan orang lain yang akan bertanggung jawab. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut kalian, wa tukallimuna aydihim, tangan kalian akan berbicara di hadapanku, kata Allah, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki kalian menjadi saksi daripada bagaimana sikap dan tutur kata kalian selama kalian hidup di dunia. Kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, doakan dia supaya Allah memanjangkan umurnya, supaya dia sehat walafiat, supaya Allah mudahkan dan murahkan rizkinya, supaya Allah jadikan anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah. Jangan pernah benci. Benci itu tidak ada gunanya sama sekali, tidak akan membuat hidup kita tenang, tidak akan membuat rizki kita berlimpah, dan tidak akan membuat kita kaya dengan rahmat Allah. Namun kebencian, dendam itu benar-benar akan menyesakkan dan menyempitkan hati dan pikiran kita, akan mengotori jiwa kita. Maka jangan pernah kotori ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkaratnya hati. Hati bisa berkarat, bisa dia berkarat. Innal quluba yasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati itu, kata Nabi, innal quluba, sesungguhnya hati manusia itu yasda'u, dia bisa berkarat, kama yasda'ul hadid, sebagaimana berkaratnya besi.
Tapi sahabat bertanya, "Wa ma jilauha ya Rasulullah?" Apa pembersihnya kalau hati itu kotor? Apa pembersihnya kalau hati itu memiliki sifat dendam? Apa pembersihnya ya Rasulullah kalau hati itu diam-diam senang menjatuhkan orang lain? Ya Rasulullah, apa obatnya hati yang sakit ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Al-Quran wa dzikrul maut. Obatnya adalah Al-Quran. Obatnya adalah Al-Quran. Obatnya adalah Al-Quran. Yang kedua, wa dzikrul maut, dan banyak mengingat mati. Banyak-banyak mengingat mati. Tidak ada syarat untuk mati itu dia harus tua, tidak. Tidak ada syarat untuk mati itu dia harus sakit, tidak. Kam min sahihin mata bighairi illah. Banyak orang sehat luar biasa, segar bugar badannya, olahraga luar biasa, masya Allah, tidurnya teratur, makannya 4 sehat 5 sempurna, luar biasa sehat, segar bugar, kekar badannya. Tapi apa kata Nabi? Tiba-tiba mata bighairi illah, tiba-tiba dia mati tanpa sebab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ninggal. Saya Bapak Nasir bilinan, astagfirullah, baru bareng-bareng ngaji asar, ternyata bareh jam 7 maghrib wan tumuman bilinan Tuan Nasir, Tuan Nasir. Mohon maaf nih Bapak Aceh nih. Ini contoh, masya Allah. Wa kam min saqimin 'asha hinu min ad-dahri. Banyak juga orang yang sakit tapi dia hidup bertahun-tahun. Maka pesan pertama buat saya yang berbicara, yang bertanggung jawab kepada Allah terhadap apa yang saya katakan ini. Setiap kata saya dicatat oleh malaikat baik dan buruknya. Hati saya hari ini, detik ini pun sedang dicatat oleh malaikat. Saya bertanggung jawab dengan apa yang saya ucapkan. Maka kita bersama-sama, pesan pertama buat saya dan kita semua, bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada memiliki hati yang berkarat. Bersihkan hati kita mulai hari ini dari dendam, iri hati, benci, hasad, dengki. Bersihkan itu. Kalau tidak sekarang, kapan kita bersihkan hati kita? Besok belum tentu masih hidup. 2 jam yang akan datang belum tentu kita masih hidup. Maka kunci pertama untuk menggapai surganya Allah dan terbebas dari api neraka adalah bersihkan hati kita daripada karatan-karatannya. Itu. Yang kedua, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kunci surga. Nabi kunci surga ini, ya mola, ya wajib tertamak dengan masuk dalam surga. Isi tunah yang pelunggu si Allah Ta'ala. Bagaimana cinta dan kasih sayang orang tua kita terhadap kita sebagai anaknya dibandingkan dengan cintanya Allah kepada kita hambanya, melebihi ribuan bahkan triliunan kali lebih cinta Allah kepada kita daripada cintanya orang tua terhadap diri kita. Maka surga itu sangat mudah. Bagaimana kunci surga yang kedua? Kunci surga yang kedua, ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah bergantung pada keridhaan kedua orang tua kita. Keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan kedua orang tua kita. Orang masuk surga karena rahmat dan ridha Allah. Akan masuk surga itu setiap orang dengan rahmat dan keridhaan Allah. Di mana letaknya keridhaan Allah itu? Letaknya bukan pada tingginya ilmu seseorang, tidak. Bukan pada kayanya seseorang, tidak. Tapi letak keridhaan Allah itu bergantung pada keridhaan kedua orang tua kita. Tahukah kita ada manusia terakhir yang masuk surga? Semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Semua sudah diangkat dari api neraka. Udah diangkat semua. Yang punya dosa zina sudah habis masa penghukumannya. Yang punya dosa khamar sudah dihapus dosanya. Ada yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah semua masuk surga, semua masuk surga. Tapi ada satu golongan manusia
yang tidak diangkat dari api neraka. Tidak diangkat, dan Allah tidak peduli dengan mereka. Allah nggak peduli. Apa dosanya? Nabi SAW buka kitab Tazkirah Imam Al-Qurtubi, Al-Bab fi Uquqil Walidain. Buka kitabnya di situ. Namanya Al-Qurtubi, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Di situ dijelaskan, ternyata dosanya apa? Bukan dosa zina yang membuat dia Allah marah sama dia, tidak. Bukan dosa minum khamar, tidak. Bukan itu yang membuat Allah marah luar biasa. Bukan itu yang membuat Allah murka sedahsyat-dahsyatnya. Bukan itu. Ketika umat Nabi sudah masuk dalam surga, apa yang terjadi? Nabi mendengar ada manusia-manusia dari kalangan umatnya, dia teriak sekuat-kuatnya, dia berteriak. Teriakannya itu menakutkan, dahsyat sekali, mengerikan sekali teriakannya. Ya Allah, ternyata siapa mereka? Ya Allah, itu ternyata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak tega Rasulullah ada dalam surga, tapi masih ada umatnya yang ada di dalam api neraka. Enggak tega rasanya. Lalu apa? Dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat itu disebutkan, fa asjudu tahtal arsy. Pada waktu itu aku bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon, ya Allah, aku mohon angkat dia dari api neraka ya Allah. Itu umat saya ya Rasul, ya Allah. Aku mohon ya Allah, aku mencintai mereka umatku ya Allah. Aku nggak tega berada dalam surga sedangkan saya merasakan dan mendengar teriakan dan jeritan umatku yang kau siksa dalam api neraka. Bagaimana siksaannya? Dahsyatnya api neraka. Saudara yang berbahagia, ilustrasi dan gambaran api neraka itu, na'udzubillah, jangan sampai kita menginap di api neraka walaupun hanya satu malam. Jangankan satu malam walaupun hanya 1 menit. Jangankan 1 menit walaupun hanya 1 detik kita dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Karena 1 detik di hari kiamat itu bisa ratusan tahun di dunia ini lamanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan, dalam kitab disebutkan bahwa lau jumi'a hatabud dunya kulluhu, andin yang pelungguh nikah kumpulan selapu kayu searak oleh dunia ni, bahasa Nabi jarian sikit kayu ni selapu rengga ni, kayu ni selapu bahasa Nabi rengga ni pesopo jadi sikit kayu searak oleh dunia ni. Ndek nampak kayu searak oleh Indonesia ni, ndek nampak kayu searak oleh Pulau Kalimantan, hutan Kalimantan, tidak. Ndek nampak kayu searak oleh Pulau Lombok ni, ande ni doang bahasa Nabi. Kumpulannya seluruh kayu yang ada di dunia ini, jariannya sikit, berembe ketinggian. Mungkin dia menjadi kayu pencakar langit tingginya. Mungkin tumpukannya seluas Indonesia bahkan lebih. Jariannya sikit kayu nu bahasa Nabi. Lalu kemudian thumma hurriku, sedut kayu nu. Lamu ne bandingan kanca siksaan Allah di dalam neraka jahanam. Lakana juz'un min ajza'i jahannam. Nu adalah anden selapun terbakar kayu oleh dunia ni ke. Anden terbandingan kanca panasnya api neraka. Lakana juz'un min ajza'i jahannam. Itu adalah percikan terkecil daripada panasnya api neraka jahanam. Ternyata di situ di api neraka jahanam ada orang yang dipenjara. Allah marah kepada mereka sampai Nabi SAW tidak tega melihat mereka di dalam api neraka. Nabi bersujud di bawah arasy. Lalu apa permintaannya? Ya Allah, aku mohon keluarkan umatku yang ada di dalam api neraka itu ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya habibi Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, mahma talabta a'taituka, selama ini apapun yang kau minta, selama ini semua hajatmu, semua doamu aku kabulkan. Gak ada permintaanmu yang tidak aku kabulkan. Tapi permohonanmu kali ini, doamu kali ini, walaupun kau bersujud menangis di hadapanku di bawah arasy, aku tidak akan pernah mengabulkan doamu.
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke surga dengan segala fasilitas dan kenikmatan surga. Tapi Nabi tidak menikmati sama sekali surga itu. Sebentar-sebentar kembali mendengarkan jeritan yang luar biasa itu. Ada golongan orang yang Allah nggak mau angkat dia dari api neraka. Kullama nawiyat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Kullama nadijat juluduhum, manakala Allah celupkan badannya di dalam api neraka. Nadijat juluduhum, hancur berkeping-keping, hancur lebur badannya, dikembalikan lagi dalam bentuk semula. Badalnahum juludan ghairaha, diganti oleh Allah dengan kulit yang lain, berbentuk lagi, dicelupkan lagi, hancur lebur, begitu seterusnya. Dan Allah nggak mau angkat dia dari api neraka. Yang lain sudah diampuni, dia nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada yang kedua kalinya Nabi bersujud, tetap Nabi dijawab oleh Allah, saya tidak akan angkat dia dari api neraka. Ketiga kalinya Nabi bersujud, ya Allah, menjerit Rasulullah, menangis Nabi Muhammad, betapa cintanya dengan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku mohon ya Allah, mereka umatku ya Allah, angkat dia dari api neraka ya Allah. Jangan ya Allah kau sakiti mereka, aku mencintai mereka ya Allah. Sujud Nabi menangis di hadapan Allah. Allah jawab, ya Habibi Muhammad, hai Muhammad kekasihku, wahai Muhammad cintaku, apapun yang kau minta saya akan kabulkan. Tapi doamu yang ini, fa bi'izzati wa jalali, aku bersumpah kata Allah, demi kemuliaan dan keagunganku, aku bersumpah kata Allah, tidak akan pernah aku kabulkan doamu. Aku bersumpah Tuhanmu itu, tidak akan saya pernah kabulkan doamu. Inni la ukhrijuhum minan nar, saya bersumpah kepadamu hai Muhammad, aku ini Tuhanmu yang maha tinggi, yang maha kasih sayang, tapi aku tak akan pernah memberikan cintaku kepada umatmu golongan ini. Wa inni la ukhrijuhum minan nar, aku tidak akan pernah angkat mereka, nggak akan pernah saya keluarkan mereka dari api neraka, kecuali satu syaratnya. Satu syaratnya. Apa syaratnya? Baru saya akan ampuni mereka, saya akan angkat, nggak perlu kau bersujud. Satu syaratnya, saya pasti masukkan mereka ke dalam surga. Hatta yarda aba'uhum wa ummahatuhum, kecuali ibu bapak mereka meridainya, kecuali ibu bapak mereka memaafkannya. Lamun wah tama apa ni si ina amaan, wajib angkat ya, wahai Muhammad. Nende perlu sujud, nende perlu nangis, wajib angkat deh. Lagu lamun dia merede ina amaan, aku bersumpah oleh kamu hai Muhammad, dek kemungkin angkat deh. Dek kemungkin haram ke angkat manusia di dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah, lamun menu jari syarat, ya Allah, arifni an walidaihim, mbe dengan tuan ya Allah, miling kebedait kanca dengan tuan ya Allah, mbe ya kebedait, ya kendengan maaf pojok dengan tuan, mbe ina aman. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk malaikat Jibril untuk menemui para orang tua. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi datang kepada mereka para orang tua? Ad-dunya qad madha. Wahai para orang tua, dunia itu sudah berlalu. Yang lalu biarlah berlalu. Aku mohon kepada kalian, maafkan anak-anak kalian. Maafkan anak-anak kalian. Sebagian orang tua berkata, ya Allah, ya Allah, dahulu ketika aku hidup di dunia, ya Allah, ketika dulu aku hidup bersama dia di dunia ya Allah, ya Allah, sengsara hatiku ya Allah, tersiksa hatiku ya Allah,
Ya Allah, sakit aku di dunia ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Rasulullah, tidak akan pernah aku maafkan mereka ya Rasulullah. Terlalu sakit hidup saya ya Allah. Ya Allah, dulu dia usir saya, sebagian orang tua mengatakan ya Allah, dulu dia mengusir saya ya Allah. Saya hidup bersamanya, dia usir saya ya Allah. Ya Rasulullah, saya sakit ya Rasulullah. Nabi berkata, dunia qad madha. Wahai para orang tua, saya mohon lupakan semua itu. Dunia itu sudah berlalu, wahai para orang tua. Allah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad kekasihku. Allah mendengar percakapan itu antara Nabi Muhammad dan para orang tua. Allah dengarkan percakapan itu. Wahai Muhammad kekasihku, jangan pernah kau rayu hati mereka, orang tua mereka. Karena sesungguhnya saya Tuhanmu, tidak akan pernah aku keluarkan mereka dari api neraka. Haram saya masukkan dia ke dalam surga. Haram saya akan mengampuni mereka sebelum benar-benar orang tuanya mereka memaafkannya. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara yang berbahagia? Kalau kalian tidak mau memaafkan anak-anak kalian, sekiranya kalian tak mau memaafkan anak-anak kalian, wahai para orang tua, karena kesalahannya, maka aku mohon kepada kalian, tengoklah sebentar, lihatlah sebentar, tengok dari surga bagaimana anakmu di dalam api neraka. Bagaimana anakmu di dalam api neraka. Coba lihat sebentar saja. Kalau kalian tak mau memaafkannya, gak apa-apa, tapi tolong lihat sebentar. Karamatan limaji ilaikum, aku udah datang kepada kalian. Hormati kedatangan saya, kata Nabi Muhammad. Aku sudah datang kepada kalian, hormati sedikit kedatangan saya. Tolong lihat anak-anakmu bagaimana nasibnya di dalam api neraka. Maka berangkatlah para orang tua ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Dari pinggir surga dilihat anak-anaknya. Apa yang terjadi ketika orang tua itu melihat anaknya disiksa dengan sekeras-keras siksaan, dibenci sebenci-bencinya oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa dengan dahsyat sekali. Tidak ada siksaan yang lebih dahsyat kecuali siksaan mereka ketika mereka melihat anak-anaknya. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Menangislah orang tua ini, bercucuran air mata melihat anaknya sedang disiksa di api neraka. Menangis mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembari mereka berkata, ya Rasulullah, kami tak tega melihat anak-anak kami disiksa seperti ini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau menjadi saksi di hadapan Allah. Aku maafkan seluruh kesalahan mereka anak-anakku. Aku maafkan dosa mereka anak-anakku ya Rasulullah. Detik itu, tanpa doa dan sujudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya dengan kata maaf dan ridha dari ibu dan bapaknya, Allah angkat mereka dari dalam api neraka dan Allah masukkan mereka ke dalam surga yang penuh kelezatan dan kenikmatan yang abadi. Maka pesan yang kedua buat saya dan kita semua, jangan pernah ada dalam hati kita, jangan pernah ada dalam hati kita tidak suka sama orang tua kita. Jangan pernah. Jangan pernah. Maka kalau ada di antara saya atau mungkin kita semua, bertaubatlah kepada Allah. Kapan? Detik ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat kita yang sungguh-sungguh detik ini, itulah yang akan menyebabkan Allah ridha dengan kita. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, dengan siapa aku akan masuk surga? Bersama siapa saya akan masuk surga? Allah tak menjawab dengan Nabi Adam, Allah tak menjawab dengan Nabi Idris, Allah tak menjawab dengan Nabi Nuh. Tidak. Tapi kata Allah, engkau akan masuk surga bersama seorang wanita penjual daging di pasar. Heran Nabi Musa, ini siapa? Ternyata Nabi, Allah tak menyebut Nabi, Allah tak menyebut orang saleh. Tidak.
Allah jawab dia bahwa kau akan masuk surga bersama seorang wanita penjual daging di pasar. Ada di situ penjual daging, dia seorang wanita. Dicarilah wanita itu oleh Nabi Musa. Ketemulah, ternyata ada satu wanita penjual daging di pasar. Lalu apa yang terjadi? Setelah dia berjualan sebentar di pasar, lalu segera dia pulang, diikuti oleh Nabi Musa. Ini siapa? Kok saya bisa masuk surga dengan wanita ini? Apa amalannya? Diintip oleh Nabi Musa, diikuti dari belakang. Ternyata wanita itu sesampainya di rumah, apa yang terjadi? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dia memandikan ibunya, dia menyisiri rambut ibunya, dia suapi makanan ke mulut ibunya. Ternyata itu yang membuat dia dijamin oleh Allah masuk surga bersama Musa alaihi salatu wassalam. Pesan yang kedua buat saya dan kita semua, mulai detik ini jangan pernah tinggalkan satu doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran buat kita semua. Allah ajarkan doa itu. Allah mengajarkan